Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Sampailah kita pada hadis yang ke-114. Kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala lamma ishtadda bi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallama waja'uhu qila lahu fi shalah faqala muru Aba Bakrin falyusalli bin nas faqalat Aisyah radhiyallahu anha inna Aba Bakrin rajulun raqiqun idza qara'a al-Qur'ana ghalabahu al-buka'u faqala muruhu falyusalli. Muttafaqun alaih. Artinya dari Imam Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala wardah, ketika sudah sangat parah sakitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu ditanyakan padanya siapa yang akan menjadi imam salat. Beliau lalu bersabda, perintahkanlah pada Abu Bakar supaya ia salat mengimami orang-orang banyak. Aisyah berkata, sesungguhnya Abu Bakar itu adalah seorang lelaki yang amat lembut hatinya. Jikalau membaca Al-Quran maka dia tidak bisa menahan tangisnya. Beliau lalu bersabda lagi, perintahkanlah pada Abu Bakar supaya menjadi imam. Hadis sepakat Imam Bukhari dan Muslim. Hadis malam ini hadis yang ke-114 yang dibawa oleh sahabat Rasul, anak atau putra daripada sahabat Rasul juga, yaitu Imam Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai yang kita menbarakanya, amin. Qala, beliau berkata, lamma ishtadda, ketika semakin berat bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wajahu, ketika semakin berat sakitnya baginda Rasulullah SAW, qila lahu fi shalah, ditanyakan siapa yang harus jadi imam mengimami salat. Faqala, Nabi bersabda, muru Aba Bakrin falyusalli bin nas, perintahkanlah sahabatku Sayyidina Abu Bakar untuk mengimami salat di hadapan sahabat-sahabat yang lain. Faqalat Aisyah, berkatalah Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin, semoga Allah meridainya dan kita mendapatkan barakahnya, amin. Anna Abu Bakrin rajulun raqiqun, wahai Rasul, maaf saya punya abah. Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu hatinya sangat lembut. Idza qara'a Qur'ana, beliau itu kalau baca Al-Quran, ghalabahul buka, biasanya dikuasai dengan tangisan. Maksudnya makmum tidak bisa mendengar dengan jelas apa yang dibaca. Waqala muruhu falyusalli, tetap kata Nabi suruh beliau untuk mengimami salat jamaah. Hadis sepakat Imam Bukhari dan Muslim. Hadis malam ini memiliki beberapa keutamaan. Yang pertama, pembahasan tentang sakit yang menderita baginda Nabi kita Muhammad SAW. Yang kedua, tentang keutamaan sahabat yang bernama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Yang ketiga, tentang sholat berjamaah. Kita berbicara tentang poin yang pertama, tentang sakitnya Nabi. Sakit ibu bapak merupakan sifat manusia. Tidak ada manusia yang sehat terus, pasti ada kalanya dia sakit. Ya. Demikian juga baginda Nabi kita Muhammad SAW. Dan sakitnya Nabi bukan menjadi tanda ketidaksempurnaannya Rasul. Bukan. Sebagaimana kita makan, Nabi juga makan. Kita lapar, Nabi juga pernah merasa lapar. Kita pergi ke pasar, Nabi pun pernah pergi ke pasar. Kita menikah, Nabi pun menikah. Kita sakit, begitu juga Nabi pun sakit. Tanda kalau beliau itu manusia. Hanya saja Nabi kita Muhammad SAW ini berbeda dengan manusia umumnya. Basyarun lakal basyar.
Manusia tapi tidak sama dengan kita, beda. Walaupun beliau sakit sama seperti kita, beliau itu manusia suci. Orang yang dipilih oleh Allah untuk membawa risalah agama kepada umat manusia. Betul. Sehingga ketika baginda Rasul ini sakit, itu tanda kalau beliau itu pengen diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin sering sakit baginda Rasul, semakin tinggi rutbah dan kedudukannya. Jangan lagi Nabi, orang mukmin yang sakit, mayusibul mukmin min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adha hatta syaukata ila akhir hadis, tidaklah ditimpakan oleh Allah kepada orang muslim sakit, letih, kecapean, kesedihan, gangguan, cobaan, ujian, bahkan duri yang menusuk kakinya, melainkan tujuannya Allah ingin membersihkan dia daripada dosa. Itu untuk kelas kita. Kalau untuk kelas Nabi ditimpa sakit, apakah karena Nabi banyak dosa? La wallah, bukan karena banyak dosa. Supaya semakin tinggi kedudukan baginda Rasul di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi nggak punya dosa. Wallahu ya'simuka minan nas. Kata Allah dalam wahyu yang suci, engkau sudah diismah, sudah dijaga, dilindung oleh Allah dari dosa. Beda sama manusia yang lain. Jadi tujuan yang pertama, sakitnya Nabi agar Nabi bertambah kedudukannya. Yang kedua, agar Nabi belajar lebih sabar lagi. Di antara para nabi, para rasul, ada yang namanya ulul azm, ada 5. Wasbir kama sabara ulul azmi minar rasul, kata Allah. Sabarlah engkau wahai Muhammad sebagaimana ulul azmi sebelummu sabar. Siapa? Nabi Allah Nuh. Ulul azmi ada 5. Maksudnya nabi-nabi yang paling banyak ujiannya ketika menjalani dakwah di alam dunia ini. 5. Yang pertama Nabi Nuh, yang kedua Nabi Ibrahim, yang ketiga Nabi Musa, yang keempat Nabi Isa, yang kelima baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sakitnya Nabi bukan lambang kekurangan yang ada pada diri Rasul, tapi sakitnya Nabi untuk menambah kedudukan beliau di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sakitnya Nabi adalah mukjizat bagi beliau untuk kita semua tahu. Masyaallah hadirin hadirat rahimakumullah. Berbicara tentang sakit, semua manusia pasti sakit. Tapi sebabnya apa? Kok Nabi bisa sakit? Sebabnya Sayyidah Aisyah pernah meriwayatkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Sahihul Bukhari. Nabi itu pernah berkeluh. Mengeluhnya Nabi, mazala ajidu alamat ta'am min tilkal mar'atil yahudiyah yaum Khaybar. Fahada awanu wajadtu ingita abhuri min dhalika sum, rawahul Bukhari. Ketahuan sakitnya Nabi ini, dulu Nabi pernah cerita sama Sayyidah Aisyah, wahai Aisyah, badan saya mulai sakit. Gara-gara dulu saya makan daging yang telah diracun oleh wanita Yahudiyah ketika perang Khaybar. Setelah Fathu Khaybar, umur Rasul saat itu masih 60 tahun. Nabi bersama kaum muslimin jumlahnya 1.600 memerangi Khaybar. Kaum Khaybar isinya mayoritas Yahudi, jumlahnya 10.000. Jarak Khaybar dari Madinah 168 kilo. Nabi perang akhirnya menang. Banyak tawanan di situ. Ada satu perempuan namanya Zainab bintul Haris. Dia termasuk tawanan. Bapaknya terbunuh, kakaknya terbunuh, pamannya terbunuh. Akhirnya sakit hati. Dia tanya, Nabi ini sukanya apa? Sukanya daging kambing. Bagian apa yang paling beliau suka? Dirok, bagian kaki depan kanan kiri. Maka ini wanita ambil kambing, dikasih racun sebelum dipanggang, lalu dibawa kepada Hadratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah sholat Isya, Nabi kembali. Tiba-tiba datanglah wanita tersebut, Zainab bintul Haris, membawa hadiah dan mengatakan, wahai Muhammad, saya bawa hadiah buat antum. Ini bukan sedekah. Kalau sedekah mungkin Anda tidak makan, tapi kalau hadiah mungkin Anda makan.
Baik, kata Nabi. Nabi panggil beberapa sahabat untuk ikut makan bareng. Ketika Nabi makan itu daging di bagian paha depan atau kaki depan, Nabi pun ajak sahabatnya ada di sana, Bishr bin Barra. Ketika Nabi mulai ambil itu daging, Nabi mulai kunyah di mulutnya, sahabat dipersilakan, sahabat juga ambil, mereka makan, lalu mereka telan itu daging. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika gigit itu daging itu berbicara dengan izin Allah. Amsik fa innaha masmumah. Jangan kau telan aku, wahai Muhammad, saya ini sudah dilumuri dengan racun. Maka Nabi berkata, amsiku fa innaha masmumah. Stop, jangan dilanjutin. Ini daging sudah diracun. Besoknya Nabi kumpulin itu tawanan. Kata Nabi, siapa di antara kalian yang meracuni saya tadi malam? Angkat tangan. Itu wanita. Kenapa kau racuni aku? Berkata Zainab bintul Haris, saya pengen tes kamu wahai Muhammad. In kunta nabiyan fasayutli'akallah ayyukhbirkallah. Saya kasih racun, saya tes, saya pengen tahu kalau engkau nabi yang betul, pasti Tuhanmu akan memberitahukan kepada kamu. Wa in kunta kadziban fanastarihun nasu minka. Tapi kalau ente nabi bohong, pasti ente sudah mati, kita pun bebas. Akhirnya ini wanita dimaafin sama Rasul dan tidak dihukum. Tapi karena ada sahabat yang saat itu setelah makan meninggal dunia langsung, ada lagi diantaranya Bishr bin Barra, setelah 1 tahun meninggal dunia, akhirnya wanita itu kena kisos, dibunuh. Nah, racun itu menjalar di tubuh baginda Nabi kita Muhammad SAW. Umur beliau 60 tahun mulai sakit. Dalam riwayat musnadnya Imam Ahmad dari Asma binti Umais, awwalu mashtaka Rasulullah fi bait Maimunah. Pertama kali Nabi ngeluh sakit ketika berada di rumah istri yang bernama Maimunah. Falamma ishtadda waja'uhu ughmiya alaih. Pertama kali Nabi pingsan ya di rumahnya Maimunah. Jadi kalau ada orang sekarang dai Allah berdakwah sampai pingsan, Masya Allah, itu sama seperti baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dahulu beliau juga pingsan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ini mulai ada tanda Nabi ini sudah sering sakit mendekati ajalnya. Sampai-sampai Nabi pada suatu malam dalam riwayat Imam Bukhari, Nabi ajak seorang sahabat Abu Muhaibah. Diajak oleh Nabi, ayo Muhaibah. Diajak oleh Nabi, mari kita ziarah kuburan Baqi. Tengah malam. Setelah selesai ziarah, Nabi kasih salam kepada penghuni kubur. Lalu Nabi berkata, wahai Abu Muhaibah, saya disuruh sama Allah mintain ampun istighfar untuk mereka. Sudah saya doakan. Lalu saya dikasih pilihan sama Allah, kekal abadi di dunia beserta kenikmatannya sampai masuk surga. Pilihan yang kedua, saya jumpa dengan Allah dan masuk surga. Apa kata Abu Muhaibah? Demi ayah dan ibuku, wahai Rasul, pilihlah dunia agar kau tetap abadi. Kami selalu berjumpa denganmu, wahai Rasul. Tetap engkau akan masuk surganya Allah. Kata Nabi, tidak, wahai sahabatku, aku lebih memilih Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, setelah itu kata Abu Muhaibah, hampir setiap beberapa hari Nabi lemes. Nabi seperti orang sakit. Sisa 3 tahun sebelum wafat baginda Nabi kita Muhammad SAW. Di sisa tahun terakhir umur Rasul ketika 63 tahun, Nabi ajak seorang sahabat dan sahabat-sahabat lain untuk ziarah ke kuburan Uhud tengah malam juga. Kata Uqbah bin Amir Al-Juhani, setelah 8 tahun Nabi nggak pernah ziarah kuburan Uhud, tiba-tiba tengah malam ziarah ke sana. Setelah ziarah, beliau naik ke mimbar ceramah sampai pada kalimat, inni ladaikum fard wa ana alaikum syahid wa inna maw'idakumul haut wa inni la anzuru ilaih min maqami hadha. Intinya apa? Wahai teman-temanku, kita akan berjumpa nanti di telaga surganya Allah. Yang telaga itu saya sudah lihat sekarang ini. Kata Uqbah bin Amir, fakanat akhiru nadratin nadartuha ila Rasulullah SAW.
Maka malam itu saya terakhir kali melihat Rasul SAW, dengerin ceramahnya Rasul, itu terakhir kali. Semakin bertambah dekat dengan hari wafatnya, semakin sering kelihatan sakit baginda Nabi kita Muhammad SAW. Sampai Sayyidatuna Fatimah Zahra nggak pernah jauh dari Rasul, ditemenin terus. Sampai pernah berkata Sayyidatuna Fatimah dalam Sahih Bukhari Muslim, asar li inna Jibril kana yu'aridani al-Quran kulla sana marrah wa innahu al-am aradaniya marratain wala ara illa qad hadara ajali. Wahai putriku, dibisikin sama Nabi, malaikat Jibril itu suka tadarus sama saya baca Quran setahun sekali. Tapi tahun ini 2 kali. Saya merasa ajal ayah ini, ajal abah ini sebentar lagi akan datang. Wa innaki awwalu ahli baiti lihaqan bi. Wahai putriku, kamu jangan sedih. Kamu keluarga yang pertama nyusul abah meninggal dunia. Fabakat, nangis Sayyidatuna Fatimah. Lalu kata Nabi, amaturdina antakuni sayyidah nisa ahlil jannah au nisa'il mu'minin. Kata Nabi, wahai putriku, jangan nangis, jangan sedih. Apakah kamu nanti pengen di hari kiamat jadi pimpinan penghuni surganya Allah Ta'ala? Fadhahikat lidzalik. Akhirnya Sayyidatuna Fatimah mulai senyum. Masyaallah hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kalau Nabi, kalau kita sakit, Nabi pun pernah sakit. Tanda beliau itu manusia juga, betul? Tapi saudara, sakitnya kita beda dengan sakitnya Nabi. Kalau sakitnya kita pusing, maka pusingnya Nabi double, 2 kali lipat. Kalau kita demam, demamnya Nabi double. Supaya apa begitu, Bib? Supaya lebih cepat diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam suatu riwayat Imam Ad-Darimi wa Ibnu Majah, Nabi selesai nguburin jenazah sahabatnya di kuburan Baqi. Siang-siang, tengah hari bolong, pulang. Disambut oleh istrinya Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah. Kata Ummul Mukminin, ini ajidu sudaan fi ra'si wa ra'sah. Kata Sayyidatuna Aisyah, wahai suamiku, maaf, kepala saya ini berat. Wa ra'sah, alangkah pusingnya. Nabi langsung menjawab, faqala wa ana ya Aisyah wa ra'sah. Ana pun demikian sama mente. Ana lagi pusing. Kepala ana sakit, sakit yang tidak tertahan. Artinya sakitnya Nabi, pusingnya Nabi berbeda dengan pusingnya manusia biasa selain baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Imam Ibnu Majah, Imam Abu Sa'id Al-Khudri pernah datang ke rumah Nabi. Nabi pakai selimut. Wa huwa yu'aku, beliau lagi gemeter, demam. Fawadatu yadi ala lihafi, saya taruh tangan saya di atas selimut yang paling atas, kepanasan tangan saya. Saya belum pegang badannya Nabi, baru pegang selimut yang menyelimuti tubuh Nabi, tangan saya kepanasan. Fakultu ya Rasulullah ma asyadduha alaik. Begitu beratnya demammu wahai Rasul. Faqala inna kadhalik yudha'if lanal bala wa yudha'if lanal ajr, kata Nabi. Memang khusus buat saya, didobel sama Allah ujian supaya pahala saya double. Shallu ala baginda Rasul. Shallu ala Rasul. Manusia pilihan Allah. Kata Sayyidah Aisyah dalam Sahih Bukhari Muslim, ma ra'aitu ahadan asyaddu alaihi al-bala asyaddu alaihi al-waja' min Rasulillah SAW. Saya belum pernah lihat orang yang terkena sakit yang lebih berat dari sakitnya baginda Rasulullah SAW. Tapi tidak pernah ngeluh. Dalam satu riwayat pernah Nabi untuk mengimami sholat subuh pingsan sampai 4 kali. Sakit yang begitu berat. Kata Imam Abdullah bin Mas'ud dalam Sahih Bukhari Muslim, saya pernah menjumpai Rasul sallallahu alaihi wasallam wa huwa yu'aku wa'kan syadida. Beliau lagi demam yang dahsyat. Demam yang begitu berat. Faqala, berkata Abdullah bin Mas'ud, ya Rasulullah, innaka tu'ak wa'kan syadida. Qala ajal, inni u'aku kama rajulani minkum. Kata Nabi, betul, saya punya demam ini double, 2 orang dari kalian dijadiin 1 demamnya buat saya. Tapi sabarnya baginda Nabi kita Muhammad,
sallallahu alaihi wasallam, sampai begitu semakin dekat dengan ajalnya semakin sering sakitnya. Sampai Nabi dalam riwayat Imam Abu Dawud minta izin ke rumah istri-istrinya. Maafin, saya tidak bisa datang ke rumah kamu. Saya tidak bisa datang ke rumah kamu. Saya izin karena saya sakit dan mohon izinkan saya agar saya berada di rumah Aisyah saja. An yamiradi fi bait Aisyah. Saya minta izin supaya saya bisa dirawat di rumah Aisyah saja. Dirawat setiap hari sama Sayyidah Aisyah. Wa qalat Sayyidah Aisyah pernah berkata, Nabi itu idza ishtaka yaqra ala nafsi bil muawwidzat wa yanfus. Kata Sayyidah Aisyah, Nabi itu punya kebiasaan kalau badannya ada sakit, beliau mengeluh atas sesuatu tidak pernah diucapin, melainkan beliau langsung baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ditiup. Misal tangannya sakit, beliau baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, beliau tiup. Falamma ishtadda waja'u, tapi ketika semakin berat sakitnya Rasul, kuntu agra alaih, saya yang bacain, kata Sayyidah Aisyah. Wa amsahu biyamini raja barakataha, rawahul Bukhari Muslim. Saya yang bacain, saya usapin, saya berharap tangan kanan saya ini yang bersentuh dengan kulitnya Nabi mendapatkan berkah dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu dahsyat sakitnya Rasul, tujuannya bukan menunjukkan ketidaksempurnaan beliau, tapi menunjukkan rif'atihi, uluwi qadri, menunjukkan tingginya kedudukan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak heran kalau ada guru kita sakit-sakit ngajar, dalam kondisi sakit pun masih menjalankan dakwah ilallah. Kenapa memaksakan kehendak seperti itu? Itu tujuannya mengikuti suri tauladannya baginda Nabi besar Muhammad. Dulu tahun 99 saya ketika masih belajar di Hadramut, persis tahun 99 kalau saya tidak salah, Al-Habib Kadim bin Ja'far As-Segaf, beliau itu ceramah di salah satu masjid Sawahil di kota Mukalla. Tiba-tiba ketika beliau sedang ceramah, lampunya dimatiin, beliau digebukin sampai patah tulangnya. Besok ketemu kita sudah pakai perban, tangannya diperban, ya, mukanya lebam. Akhirnya diberitahukan kepada Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim Hafid bahwa Habib Kazim ini lagi dakwah di pesisir Mukalla sana. Tiba-tiba orang-orang yang berada dalam masjid itu bukan orang yang satu jalan dengan thariqah antum. Akhirnya lampu dimatikan, beliau dipukuli sampai patah tangannya, lebam mukanya. Habib Umar senyum. Apa kata beliau? Sesungguhnya beliau akan mendapatkan cahaya yang pernah didapati oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang dahulu beliau dakwah sampai ditipuki, bahkan kalau sampai patah tangannya, dulu Nabi tidak patah, tapi beliau dakwah sampai patah. Dia mendapatkan sir yang didapati oleh Rasul, bahkan yang tidak didapati oleh Rasul dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadiah dari Allah untuk orang-orang yang berjuang di jalan agama Allah. Demikian juga guru kita Al-Habib Munzir bin Fuad Al-Muslim. Kalau beliau duduk di majlisnya sampai pingsan, maka kita yakin beliau mendapatkan sir yang didapati oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan dalam riwayat Nabi itu ketika jamaah mau sholat subuh nungguin Rasul, Nabi baru sadar dari pingsannya. Nabi tanya Ummul Mukminin Aisyah, wahai Aisyah, asallan nas, apakah orang-orang udah sholat? Belum ya Rasul. Yantadiruna. Kalau begitu cepat ambilkan air. Diambilin air buat wudu, baru pengen disentuh itu air, Nabi jatuh pingsan. Dalam Sahih Bukhari, ketika sadar sahabat masih nunggu, nggak berani jalanin sholat, pengen diimami sama Rasulullah SAW. Nabi pas sadar dari pingsannya tanya lagi, wahai Aisyah, asallan nasu, apakah orang-orang sudah sholat? La yantadiruna, mereka semua nunggu antum ya Rasul. Buru-buru ambilin air. Baru mau disentuh itu air, jatuh pingsan lagi. Ketika sadar tanya lagi, jamaah masih nunggu.
sampai 4 kali pingsan. Akhirnya Rasul memerintahkan panggil Abdullah bin Abbas bersama Sayyidina Ali bin Abi Thalib untuk membopong baginda Nabi kita Muhammad SAW. Membopong badannya Rasul SAW. Ketika masuk masjid yang gelap di waktu subuh, kedatangan Rasul terang bercahaya. Lalu mundurlah Sayyidina Abu Bakar Siddiq yang sudah ada di depan, karena disuruh ngimamin berkali-kali sama Rasul, muru Abu Bakar falyusalli bin nas. Ketika Abu Bakar Siddiq merasa ada cahaya, berarti Nabi ada. Sayyidina Abu Bakar Siddiq mundur. Kata Nabi, kenapa mundur? Ma ana illa ibn Abi Quhafah ya Rasulullah. Saya ini cuma anaknya Abu Quhafah, bukan siapa-siapa. Akhirnya Rasul mengimami dalam kondisi duduk, Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan jamaah makmum semuanya berdiri. Kita lihat bagaimana sakitnya Rasul. Dalam kondisi seperti itu, tidak mau ketinggalan sholat berjamaah. Dan kita bisa lihat dalam hadis itu, masjid yang gelap terang ketika dimasukkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain, Nabi tidak mampu, tinggal 1, 2, 3 hari mau meninggal dunia. Sudah tidak mampu banyak bergerak, tidak mampu banyak berkata. Nabi pengen lihat sahabat yang sedang sholat subuh. Maka Nabi buka tirai kamarnya. Kalau kita ziarah ke Hadratul Rasul SAW, itu ada makam Nabi, di sebelah kiri, sebelah kanannya kiblat. Maka dari kamar Nabi, Nabi buka tirai sedikit. Sahabat ketika berada dalam sholatnya, menyaksikan suasana yang terang. Sepertinya Nabi datang lagi. Maka satu masjid beserta sang imam, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, membelokkan wajah dan tubuhnya menghadap Rasulullah SAW. Maka Rasul memberi isyarat, jangan, kembali. Maksudnya menghadaplah kalian kepada kiblat. Artinya, di dalam masyair, di dalam sanubari hati sahabat itu, Nabi itu lebih afdal dari arah kiblat itu sendiri. Sampai Nabi sendiri yang mengarahkan kembali ke arah kiblat. Sallu ala Nabi. Gak sakit yang begitu berat, sampai ingin membuka mulutnya pun berkata-kata, kata Sayyidah Aisyah, begitu berat ketika berada di atas pangkuan Sayyidah Aisyah. Hari terakhir beliau mau meninggal dunia, saudara Sayyidah Aisyah yang bernama Abdullah datang bawa siwak. Ditawarin, mau siwak? Nabi nggak bisa jawab, cuma bilang, hanya bisa memberi isyarat. Akhirnya diterima oleh Sayyidah Aisyah, dihaluskan dengan mulutnya, dengan giginya, lalu dipakaikan ke lisan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Bahkan dalam sebagian riwayat, Nabi setelah itu angkat tangan begini, Rafiqil a'la, Rafiqil a'la, Rafiqil a'la, aku rindu kepada Allah, aku rindu kepada Allah. Habis itu diam, tangannya jatuh sendiri, meninggal dunia. Sallu ala Nabi. Mudah-mudahan berkat kita mendengar bagaimana sakitnya dan derita yang menimpa baginda Rasulullah SAW, tanpa membuat beliau letih, beliau bermalas-malasan dalam ibadahnya. Mudah-mudahan kita bisa meniti dan mengikuti bagaimana semangatnya Rasul. Semangat untuk menjalankan perintah Allah Ta'ala. Ada orang sakit sedikit, nggak sholat 1 minggu. Ada orang sakit demam sedikit, begini dan begitu. Mari kita bercermin kepada junjungan baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita semua berdoa, ya Rabb, mudah-mudahan di majlis Rasulullah ini, yang alhamdulillah kita bisa saksikan hampir setiap waktunya didatangi tamu-tamu orang-orang alim, mudah-mudahan kita semua dihantarkan oleh Allah untuk dekat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, mendapatkan berkah para ulama, mendapatkan berkah para guru, mendapatkan berkah daripada junjungan baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan pada akhirnya mudah-mudahan Allah cabut nyawa kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Birahmatika ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Wallahu a'lam bissawab. Rabbi zidni ilma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.